Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu ya di mata kuliah Fisika Terapan. Untuk pertemuan sekarang kita akan membahas tentang load line. Oke. Di bagian lambung kapal itu setiap kapal memiliki suatu tanda ya, tanda seperti ini. Sebentar. Nah, seperti ini ya. Ini adalah namanya Pismol mark. Mohon maaf. Nah, kita akan membahas apa itu load line atau Pismol mark itu tersebut ya. Dimana di sini terdapat beberapa keterangan ya, ada TF, F, T, S, W, WNA. Kemudian ada suatu lingkaran dan ada sebuah tanda garis ya, yang A ke B ini ya. Nah, ini tergantung negaranya ya, negara yang mengeluarkan klasifikasi untuk Pismol mark ini. Nah, kita akan bahas selanjutnya. Nah, ini Ibu ambil dari https www.alami.com ya, dimana di sini kita lihat load line atau Pismol mark ini berada di lambung kapal ya. Ini adalah gambar sebuah lambung kapal. Di sini terdapat tanda ya. Tanda apa itu? Nanti kita akan bahas. Nah, di sini ini ya. Ini Pismol mark ini berbeda-beda tiap Ibu akan menunjukkan beda-beda Pismol marknya ya. Ini NK ya. Kemudian nah, kita lihat ini LR ya, ini BV. Nah, apa itu? Nah, oke, sebelum kita itu hanya pendahuluan ya. Jadi yang akan kita bahas itu seputar Pismol mark atau load line. Dan jadi sejarahnya dulu ya. Sejarah dari kenapa sebuah kapal itu harus diberikan sebuah tanda ya, tanda batas muat. Nah, ini sejarahnya. Jadi pada zaman dahulu itu sebuah kapal itu tidak ada batasan dari seberapa muatan yang bisa dimuati oleh kapal itu. Sehingga pada zaman dahulu itu banyak sekali kapal-kapal yang tenggelam karena overload ya, atau muatannya yang terlalu berat ya. Sehingga di sini memang dari sisi orang yang punya kapalnya itu ya, itu ada untung dan ruginya. Nah, kebanyakan itu yang kapal-kapal yang tidak bertanggung jawab ya, disebut kapal peti mati, atau artinya mereka kapal yang mampu membawa banyak penumpang, itu mereka menginginkan keuntungan yang lebih, artinya sebanyak-banyaknya membawa penumpang tanpa melihat batas muatan dari kapal tersebut. Sehingga pada zaman dahulu banyak yang mengalami kecelakaan ya, kecelakaan berupa tenggelamnya kapal tersebut. Nah, di sisi lain pemilik kapal itu kan kapal sudah diasuransikan ya, jadi di sisi lain ada keuntungannya, jadi tidak memperhatikan keselamatan dari penumpang itu sendiri, karena toh kalaupun misalnya terjadi kecelakaan itu akan menguntungkan bagi pemilik kapal itu, karena kapal itu sudah diasuransikan. Tetapi di sini di sisi lain dari sisi kemanusiaan itu sangat tidak bertanggung jawab ya, sangat tidak baik, sehingga Samuel Pismol itu prihatin ya atas hilangnya kapal dan awak karena overloading muatan pada kapal. Kemudian hal yang dilakukan oleh Samuel Plimsoll itu menandai sisi kapal dengan garis yang akan menghilang di bawah permukaan air apabila suatu kapal kelebihan muatan, atau overloading. Nah, sehingga kita bisa menyatakan bahwa Pismol mark atau load line adalah sebuah tanda pada lambung kapal untuk membatasi draft maksimum ya. Draft kapal itu kan bagian kapal yang tercelup air ya, tercelup air. Jadi membatasi draft
kapal maksimum demi keamanan dan keselamatan kapal sesuai dengan daerah atau musim di mana kapal tersebut berlayar. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa dihubungkan dengan daerah di mana kapal itu berlayar? Nah, nanti kita akan lihat bahwa suhu perairan atau suhu air laut itu pada setiap daerah itu berbeda. Apakah itu di kutub ya, dengan airnya tentu saja lebih dingin daripada daerah-daerah yang dekat dengan khatulistiwa, itu kan suhu airnya itu lebih warm ya, atau lebih hangat ya. Nah, itu akan hubungannya dengan nanti massa jenisnya. Jadi di sini garisnya juga nanti akan berbeda. Nah, sebentar. Jadi pada mulanya pilih small mark atau load line atau garis beban itu hanya tandanya seperti ini saja, garis lingkaran kemudian diberikan garis lurus di tengah-tengahnya ya. Nah, tetapi karena jadi pada awal adanya Plismol mark ini itu adanya di Inggris ya. Plismol tadi, Samuel Plismol itu ya, ada di Inggris, sehingga awalnya hanya untuk kapal-kapal yang ada di perairan Inggris saja. Nah, tetapi seiring dengan waktu keberadaan Plismol mark ini dirasakan memang harus ada ya untuk keselamatan, sehingga digunakan di berbagai negara. Nah, ketika digunakan di berbagai negara, maka dengan keadaan perairan dengan suhu suhu atau temperatur yang berbeda, sehingga garis-garis untuk menandai batas muatan itu tidak hanya seperti ini, tapi untuk standarnya seperti ini ya. Ini berlaku di seluruh dunia seperti ini. Nah, nanti LR itu kan Inggris ya, untuk yang dikeluarkan oleh negara Inggris. Nah, untuk tiap negara itu berbeda. Misalnya ada BV itu yang dikeluarkan oleh Badan Klasifikasi dari Prancis ya. Kemudian GL itu Badan Klasifikasi dari Jerman. Kemudian Det Nord, kemudian yang lainnya. Nah, untuk Indonesia itu BKI ya, Badan Klasifikasi Indonesia. Nah, yang akan kita pelajari adalah kita akan mempelajari garis-garis batas ini ya, garis-garis batas beban atau pemuatan. Nah, jadi kalau overloading, kalau si kapal itu overloading, maka tanda Plismol mark ini di lambung kapal itu dia tidak terlihat lagi ya. Nah, itu yang tidak boleh ya. Jadi batasnya ini adalah batas garis ini secara keseluruhan ya, secara umum. Nah, batas garis TF, FT, SW sama WNA itu lebih detail lagi, itu yang menandai garis-garis untuk di daerah-daerah yang berbeda ya. Jadi TF ini singkatan dari tropical freshwater ya, atau air segar tropis. Nah, kemudian F ini adalah freshwater, kemudian T-nya adalah tropical, S-nya adalah summer. Nah, summer ini artinya itu batas garis muat untuk kapal yang sedang berlayar di perairan dengan temperatur suhu perairannya itu hangat ya, summer ya. Kemudian winter itu berarti ini batas garis beban atau load ya, muatan untuk kapal yang sedang berlayar di daerah perairan yang sedang musim winter ya, winter. Kemudian WNA itu winter North Atlantic, ini lebih ini lagi ya, lebih dingin lagi, lebih ke kutub Atlantiknya ya. Nah, kemudian di sebelah sini itu ada tambahan L ya, LLL, LTF, LF, LT, LS, LW, LWNA. Nah, L di sini itu menandakan apa? Nah, jadi LTF itu kepanjangan dari singkatan dari Lumber Tropical Fresh. Ini adalah draft kapal yang dapat memuat saat membawa kayu di zona yang ditunjuk tropis segar. Jadi bedanya ini ya, bedanya simbol yang di sebelah kiri dengan simbol yang di sebelah kanan, dimana untuk yang di sebelah kiri ini dia membawa beban ya, membawa beban muatan itu tambahan kayu ya. Nah,
seperti itu. Kemudian LT lumber tropical ini kedap kapal yang memuat saat membawa kayu di zona yang ditunjuk tropis. Nah, silakan nanti dibaca ya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan lebih ke ini aja ya, di sebelah kanan ya, ke TF, FT, SW dan WNA. Nah, bagaimana cara menentukan jarak dari untuk menggambarkan dari garis-garis load line di berbagai suhu temperatur perairan yang berbeda ya. Kita lihat di sini summer load line ya. Kenapa mulainya dari summer load line dulu? Jadi garis summer load line ini ya, ini tuh sejajar dengan ini ya, garis batas small mark secara general ya. Nah, jadi S ini summer load line. Summer load line itu adalah garis yang merupakan asal dari semua garis yang ada pada small mark. Jadi sebagai garis acuan, ditetapkan berdasarkan perhitungan sesuai dengan struktur, tipe, serta bangunan kapal. Jadi summer load line ini itu setiap kapal jarak dari S ya ke dek kapal atau deck line itu memiliki jarak yang berbeda-beda sesuai dengan struktur kapal, tipe, serta bangunan kapal ya. Kemudian winter load line. Nah, winter load line itu jaraknya 1/48 dari summer load line. Jadi kalau summer load line itu dia pasti diketahui ya. Jadi sudah ditetapkan terlebih dahulu ya saat sebelum yang lain ditentukan. Nah, untuk menentukan winter load line itu berarti 1/8 dari summer load line. Berada di bawah garis S. Coba kita lihat winter load line itu yang ini ya. Winter load line itu berada garisnya di bawah garis S. Nah, kenapa berada di bawah garis S? Nah, karena alasannya di saat musim dingin itu cuaca biasanya sangat buruk ya. Jadi banyak badai, kemudian ya buruk ya di musim penghujan gitu ya, sangat buruk sehingga kapal butuh freeboard yang lebih besar. Jadi untuk freeboard yang lebih besar artinya dia memiliki gaya apungnya harus lebih besar ya. Alasannya karena density dan temperatur. Nah, bagaimana menentukan winter load line itu kita tinggal hitung. Kalau misalnya di sini ya contohnya summer draft suatu kapal itu 9,6 meter ya. Maka jarak winter line itu tinggal dihitung 1/48 kali 9,6 itu sama dengan 0,2 meter atau 20 cm sehingga jarak dari jadi jarak winter load line-nya 9,6 dikurangi 0,2 itu sama dengan 9,4 dari garis winter ke draftnya, draft kapal ya. Nah, jadi 9,4 winter draft. Nah, oke. Tropical load line itu kan berada di atas S ya, di atas garis S atau summer. Nah, yang ini nah itu juga sama 1/48 tapi dia ada di atasnya, jadi dijumlahkan. Kalau tadi dikurangi 0,2. Kalau untuk yang menghitung tropical load line itu ditambahkan 0,2 seperti itu. Kalau tadi dikurangi ini ditambahkan. Nah, untuk freshwater load line itu delta per 40T itu satuannya dalam cm, di mana delta itu adalah displacement dari summer load line. Nah, untuk menghitung displacement itu perpindahan berat kapal itu sudah dipelajari sebelumnya di pertemuan sebelumnya ya. Nah, kemudian untuk winter North Atlantic load line itu digunakan saat musim dingin di daerah tertentu ya di Atlantik Utara. Itu terletak di 5 cm di bawah winter load line. Nah, kesederhananya Ibu simpulkan bahwa lambung timbul atau load line atau small mark itu adalah tanda pada kapal yang menunjukkan batas pemuatan kapal. Jadi ketika kapal itu sudah melebihi dari small mark itu, maka kapal itu sudah tidak aman untuk berlayar. Bisa saja terjadi di tengah perjalanan itu kapal overloading ya, kapasitas. Jadi bisa mengalami kecelakaan atau tenggelam ya. Jadi sehingga di sini lambung kapal
timbul atau load dan please small itu merupakan salah satu pertimbangan sah bandar sebelum menerbitkan surat izin berlayar. Kemudian, lambang lambung timbul itu yang berupa lingkaran beserta beberapa garis yang menunjukkan batas pemuatan pada beberapa jenis atau daerah yang dilalui. Hal ini penting karena berat jenis air di sungai akan berbeda dengan laut ya, di daerah tropis ya, sehingga ataupun di daerah yang bersuhu dingin. Tadi hubungannya dengan massa jenis. Oke, jadi please small mark ini menunjukkan batas-batas kapal boleh dimuat untuk jenis air dan suhu tertentu yang berbeda ya. Juga untuk mengetahui batas air naik atau turun terhadap lambung. Temperatur juga mempengaruhi laju kapal karena air hangat dapat mengurangi titik keseimbangan kapal di mana air hangat itu kurang padat atau memiliki massa jenis Rho yang lebih kecil daripada air dingin. Dan salinitas air juga mempengaruhi level dari draft kapal. Nah, ini kan teorinya ya. Nah, sekarang kita flashback ke materi fisika yang sebelumnya sudah kita pelajari tentang gaya apung ya. Fa sama dengan Rho G Vb. Rho itu adalah massa jenis air atau massa jenis fluida. Jadi Rho ini adalah massa jenis yang di mana si kapal itu sedang berlayar. Jadi, nah kemarin di UTS itu banyaknya belum mengerti cara memasukkan ini ya, bilangan-bilangan ini. Jadi untuk menghitung massa gaya apung itu yang digunakannya itu Rho ya, massa jenis dikali gravitasi dikali volume benda yang tercelup. Jadi bukan volume kapal secara keseluruhan, tapi volume benda yang tercelup. Artinya volume itu kan panjang kali lebar kali tinggi, dan tinggi yang disubstitusi ke persamaan ini adalah tinggi draft kapal atau tinggi lambung kapal yang tercelup air ya. Maka gaya apung itu sebanding dengan massa jenis. Kita lihat ya, ketika massa jenisnya besar, maka nilai gaya apung itu akan besar. Dan sebaliknya ya, jika massa jenis air kecil, maka gaya apung pun akan kecil. Nah, itu hubungannya dengan akan mempengaruhi garis batas muat ya, muat kapal. Oke. Nah, terakhir, tujuan dari please small mark atau load line itu adalah untuk memastikan bahwa freeboard kapal telah cukup ketinggian atau telah cukup artinya ketinggian dari permukaan air ke geladak utama, dan dengan demikian memiliki daya atau gaya apung yang cukup ya, misalnya volume tertutup oleh daerah antara garis air dan dek utama. Jadi freeboard untuk kapal komersial itu diukur dari antara titik terendah uppermost sampai ke permukaan air dan tidak boleh kurang dari freeboard yang telah ditandai pada load line. Oke, untuk teori tentang perkapalannya silahkan dipelajari lagi lebih dalam ya. Kalau untuk karena ibu bukan bidang atau ahli dari kapalnya, maritimnya ya, karena ibu membahas di sini tentang fisikanya ya. Jadi kita hubungkan untuk garis batas muat ini ke besarnya gaya apung. Jadi gaya apung di sini itu tadi sudah ibu jelaskan ya, Fa Rho G Vb. Artinya gaya apung itu sebanding dengan massa jenis air atau fluida, gravitasi, dan volume benda tercelup. Jadi volume benda tercelup ini artinya draft kapal yang tercelup air ya. Jadi ini akan mempengaruhi tadi batas dari pemuatan, batas muatan ya, batas supaya tidak overload itu harus supaya tidak tenggelam, maka tidak boleh overload. Untuk tidak overload itu harus memperhatikan batas dari batas muat ya, atau load line itu. Nah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.